pesan dari grup. Ya, kita mulailah, boleh. Nggih. Assalamualaikum Bu Kelana, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini Ibu? Selamat pagi juga Bu Yati. Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Wah, saya lupa Bu mengucapkan Waalaikumsalam Ibu. Iya, ya, alhamdulillah kabar saya juga baik Bu Kelana. Kebetulan kita bertemu di ruangan perpustakaan ini. Kemarin kalau tidak salah Ibu Kelana mencari saya ya? Iya Bu, benar sekali. Kemarin saya cari-cari Ibu. Tapi sepertinya Bu Yati kemarin rapat ya Bu dengan wali murid. Oh iya, kemarin ada rapat dengan wali murid. Sebenarnya ada apa sih Bu Kelana cari saya? Kayaknya ada hal yang sangat serius nih yang ingin disampaikan kepada saya. Nggak usah sungkan atau malu Bu Kelana, kalau ada yang ingin diceritakan silahkan Bu. Saya siap untuk menjadi pendengar yang baik. Sebenarnya gini Bu Yati, kalau menurut pengamatan saya ya, yang saya Mhm. perhatikan itu masih banyak siswa yang sepertinya kenapa ya kok kurang tertarik dan tidak antusias mengikuti pembelajaran yang saya berikan gitu Bu waktu di dalam kelas. Saya ngelihatnya itu mereka tidak tidak semangat mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Terus siswa-siswinya tampaknya kayak bosan gitu Bu. Sepertinya tidak menarik gitu lah Bu. Dengan apa materi yang saya ajarkan. Apalagi kan saya ngajar PPKN ya Bu ya. Kebanyakan kan ini teori juga Bu yang banyak. Nah saya tuh bisa ngelihat itu Bu tercermin dari hasil belajar mereka yang semester ini tuh rendah sekali Bu. Oh iya, menurut Ibu Kelana, apa yang menjadi penyebab siswa tersebut sehingga kurang semangat, kurangnya motivasi? Apakah karena metode pembelajarankah atau materi yang kurang menarik sehingga merasa kurang tertarik? Atau juga Bu Kelana mungkin ada faktor dari, pengaruh lain atau keluarga gitu? Kalau saya ngerasa pribadi ya Bu ya, mungkin metode yang saya berikan itu kurang menarik Bu bagi mereka. Sehingga mereka itu mungkin kurang antusias, sehingga materi yang saya ajarkan itu kayaknya mungkin tidak relevan ya Bu dengan kehidupan mereka. Atau mereka tuh menurut Ibu mereka juga lebih suka kegiatan yang melibatkan praktik mungkin daripada harus mendengarkan kalau saya cerita tentang teori, terus ceramah-ceramah gitu Bu. Selain itu kalau menurut saya sih Bu, faktor lingkungan dan masalah pribadi siswa juga memungkinkan deh Bu kayaknya membuat mereka kurang fokus dalam belajar. Nah, sekarang bagaimana jika kita pikirkan beberapa langkah konkret yang bisa Ibu Kelana lakukan untuk meningkatkan belajar siswa tersebut? Terus apa ide Ibu Kelana untuk, membuat pelajaran yang lebih menarik? Bagaimana dampaknya terhadap hasil belajar siswa secara keseluruhannya? Terus, menurut Ibu, jika metode pembelajaran yang dirubah atau lebih disesuaikan dengan kebutuhan siswa, apakah itu bisa mempengaruhi motivasi, dan hasil belajar mereka? Kalau saya pikir ya Bu, jika metode yang digunakan ini lebih interaktif mungkin atau menyenangkan, mungkin itu bisa membuat mereka lebih tertarik deh Bu dengan pelajaran ulur saya atau termotivasi. Saya berharapnya sih Bu itu bisa meningkatkan mereka dalam pembelajaran, terutama partisipasi dan hasil belajar mereka yang mungkin lebih meningkat Bu dari sebelumnya. Iya, Bu Kelana, tepat sekali. Dengan begitu, Ibu Kelana dapat mengetahui apakah rasa bosan mereka
datang dari materi yang kurang menarik kah, atau dari faktor-faktor lain seperti beban pelajaran yang mereka alami. Nah, terus itu ide yang bagus juga Bu Kelana. Bagaimana kalau kita rencanakan langkah-langkah konkretnya? Kapan Ibu Kelana bisa mencoba metode di dalam kelas? Terus dalam langkah pertama apa yang akan dilakukan oleh Ibu Kelana untuk memperkenalkan metode baru tersebut kepada siswa? Kalau saya pribadi sih Bu, bisa mulainya mungkin minggu depan Bu, dalam penerapannya. Mungkin langkah pertama saya Bu, misalnya membuat game edukatif Bu, Hmm. atau saya mungkin nanti mengaitkan materi pelajaran PPKN yang saya emban, atau merancang proyek sederhana yang melibatkan siswa-siswa Bu. Jadi dalam game edukatif tersebut saya memuat materi-materi PPKN sehingga mungkin mereka tidak bosan ya Bu ya. Oh iya, bagus Bu Kelana. Terus apa metode baru atau pendekatan yang ingin Ibu coba untuk mengatasi masalah ini? Mungkinkah ada strategi-strategi pembelajaran aktif atau berbasis proyek yang bisa diterapkan di dalam kelas? Kalau menurut saya sih Bu, saya lebih tertarik untuk mencoba pembelajaran yang berbasis permainan gitu Bu. Game Mm-mm. based learning atau menggunakan pendekatan berbasis proyek Bu. Yang mana hal tersebut mereka itu uh, bisa menerapkan Bu, juga mengubah pendekatan dengan memberikan lebih banyak aktivitas praktis Bu. Mungkin saya akan mencoba menggunakan teori dengan situasi nyata yang mereka hadapi sehari-hari Bu. Iya, wah bagus sekali Bu Kelana. Saya setuju dengan ide Bu Kelana ya. Setelah metode baru yang diterapkan, bagaimana jika kita jadwalkan ya pertemuan untuk mengevaluasi hasilnya, terus kita bisa melihat perubahan motivasi siswa dan hasil belajar mereka dalam waktu yang telah ditentukan. Bagaimana menurut Bu Kelana, kira-kira kapan ya Ibu Kelana bisa untuk melaksanakannya? Mungkin waktu yang saya tentukan sih Bu untuk mengevaluasi mungkin dalam minggu ini bisa Bu. Mm-mm. Mungkin hari Senin ya Bu ya, tanggal 30. Menurut saya evaluasi itu sangat membantu Bu untuk melihat hasil dari metode yang saya terapkan kemarin. Iya, bagus sekali Bu Kelana. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu Kelana ya. Iya Bu, terima kasih kembali Ibu Yati atas waktunya, untuk sharing-sharingnya, diskusinya. Mudah-mudahan kita sehat semua ya Bu, dan bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh siswa-siswa kita ya Bu. Amin. Ya, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama Bu Kelana, saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Semoga dengan metode baru yang akan diterapkan Bu Kelana bisa membantu meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Saya sangat menantikan hasilnya atau perubahannya ya nanti Bu Kelana. Pasti tentu Bu Yati harus tahu, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.